Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita buka bersama dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan taklim kita ini memberi manfaat, diridhoi oleh Allah, dicatat sebagai amal soleh, dan diberi pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjutkan tentang babul libas, bahasan tentang pakaian, saya sampaikan pengumuman dulu. Mungkin ini pengumuman yang belum pernah kita dengar karena memang belum diumumkan. Kita mau mendirikan perguruan tinggi Muhammadiyah yang mendirikan, diawali dengan membuka kelas Unmul Jember di Situbondo. Karena pendirian ini yang utama itu dimaksudkan untuk mencetak kader umat, kader bangsa, maka kita utamakan prodi PAI, Pendidikan Agama Islam. Dua yang mau kita buka di Bondo, PAI sama ilmu pemerintahan. Rencananya kuliahnya di SMA Muhammadiyah. Di sana sudah tersedia tempat. Perkuliahan dimulai September tahun ini, tahun akademik 2022-2023. Diumumkan oleh panitia untuk prodi PAI ini, pendaftar nomor 1 sampai 15 itu mendapat beasiswa penuh. Ini resmi diumumkan dari kemarin, hari Sabtu, hari Sabtu, hari Ahad ya. Yang sudah mendaftar 5. Jadi kalau Bapak Ibu punya calon segera diusut, karena kalian nanti kalau daftarnya nomor 16 sudah nggak dapat jaminan ini. Tetap akan diusahakan beasiswa semuanya, tapi yang 15 ini sudah dijamin dapat. Ini kerja berat, tapi untuk kepentingan masa depan generasi umat. Kalau pada zaman dahulu, mubalik itu cukup lulusan pondok pesantren 6 tahun atau lulus aliyah SMA pondok pesantren. Sekarang itu sudah dianggap tidak memadai, harus sudah sarjana. Begitu tuntutan masyarakat. Nah, kalau kita tidak punya perguruan tinggi, akhirnya kita tidak punya mubalik sarjana. Punyanya kalau ada pendatang, ada balik kesasar ke sini, oleh jadi musuh di sini. Nah, ini mau kita cetak. Karena itu mohon bantuan semua pihak. Kalau tidak bisa membantu mencari calon mahasiswa, ya nanti dimintai bantuan untuk membiayai mahasiswa ini. Kuliahnya di situ Bondo saja,
kalau kuliah di Jember kan jauh, butuh kos-kosan, butuh makan di warung, ya, butuh berjalan jauh. Tapi kalau kuliahnya di tempat sendiri, maka menjadi sangat efektif dari segi biaya dan dari segi waktu. Itu pengumuman yang belum pernah diumumkan karena memang baru diprogramkan. Dan itu akan terus kita laksanakan setiap tahun terus-menerus seperti itu, tidak boleh berhenti. Kalau berhenti ya tidak jadi. Dan jadi ada perguruan tinggi milik Situbondo, prodi PAI sama ilmu pemerintahan. Ada yang bertanya, kuliahnya pagi apa sore? Terserah mahasiswa. Kalau mau pagi dilaksanakan pagi, kalau mau sore dilaksanakan sore. Kalau ada yang daftar S2, strata 2 juga boleh. Cuma kalau strata 2 kuliahnya tidak semua di sini. Separuh waktu di sini, separuh waktu di Jember. Karena prodinya masih B. Kalau yang PAI sama ilmu pemerintahan itu prodinya sudah A. Jadi kelas di Jember dengan kelas di sini itu status dan derajatnya sama. Sama dengan Bundar yang kuliahnya di Banyuwangi, sama dengan Nema dibuka di Lumajang, kuliah di Lumajang. Jadi yang di Lumajang dengan yang di Malang itu sama. Nah, jadi ya seperti ini umum Jember yang ada di Situbondo, sehingga keadaannya sama dengan di kampus induknya. Mudah-mudahan bisa bantu diinformasikan kepada halayak ramai, saudaranya, tetangganya, kerabatnya yang waktunya kuliah. Ngambil prodi apapun, kalau kurang mampu nanti akan dicarikan beasiswa dan insya Allah dapat. LPB yang waktu sekolah sudah punya KIP atau kartu PKH atau apalagi itu, banyak kartu-kartu yang berbau kekurangan kemampuan. Itu bisa menjadi jaminan untuk mendapatkan beasiswa karena prodinya akreditasinya sudah A. Kalau akreditasi A yang diutamakan untuk mendapatkan beasiswa. Dan karena itu akreditasi yang tertinggi. Saya kira itu pengumumannya. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan dibantu mencari calon mahasiswa atau mahasiswi, boleh putra, boleh putri. Yang terakhir kita bicarakan adalah hadis yang artinya sesungguhnya Allah menyukai apabila memberikan kenikmatan kepada seorang hamba. Allah suka melihat bekas nikmat tersebut ada padanya. Ini kaitannya dengan pakaian. Berarti Allah memberikan karunia berupa harta, maka digunakan untuk misalnya beli pakaian yang bagus. Kemudian pakaian itu digunakan untuk kebaikan, untuk beribadah. Nah, itu maksudnya ada bekas. Oh, ini tanda, ini bukti bahwa orang ini telah diberi karunia Allah, kemudian sebagiannya diberikan baju yang bagus. Lalu bajunya itu untuk beribadah, untuk silaturahmi, untuk melaksanakan tugas kedinasan dan lain-lain. Karena itu berpakaian yang bagus itu diutamakan atau disunahkan, lebih baik, lebih banyak pahalanya berpakaian yang bagus daripada berpakaian yang kurang bagus kalau mampu memiliki baju yang bagus. Dan itu sudah seperti menjadi naluri manusia ya, kalau punya uang beli pakaian yang bagus-bagus, bangun rumah yang bagus kan itu. Nah, itu disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi menjadi tidak disukai oleh Allah
dan bahkan menjadi mencelakakan bagi yang bersangkutan jika apa yang dipakai itu menimbulkan kesombongan. Itu diingat-ingat, jangan sampai baju bagus, rumah bagus, apapun yang dimiliki bagus kemudian menyebabkan kesombongan. Kalau itu bukan hanya tidak disukai, tetapi malah mencelakakan dirinya sendiri. Karena sombong itu diharapkan dalam agama jika dimunculkan atau ada pada dirinya dalam bentuk apapun. Sering orang kelihatan sombong itu kan dilihat dari kata-katanya, tidak harus kata-kata, dari sikapnya ya bisa, dari gaya berpenampilan juga bisa. Tapi yang pasti membedakan itu adalah hatinya. Kalau pakaian bagus, hatinya sombong dan hatinya bersyukur kepada Allah, itu dia dan Allah sendiri yang tahu. Dia sendiri dan Allah yang tahu. Yang kelihatan orang itu dari segi kata-kata dan sikap biasanya. Padahal dari segi berpakaian juga bisa menyebabkan seorang itu sombong atau bersyukur. Ya gitu ya. Kita lanjutkan. Kalau kemudian berpakaian yang jelek-jelek disengaja untuk menunjukkan kesederhanaannya gimana? Baik atau tidak? Ya, menunjukkan kesederhanaan itu tidak harus berpakaian yang jelek-jelek kalau dia orang yang mampu, gitu ya. Kalau mampu berpakaian yang baik, berpakaian yang jelek-jelek supaya kelihatan merosot dan kemudian ditolong orang, ya itu sikapnya pengemis. Alhamdulillah ya. Maka tidak bagus. Jangan meniru sikap orang-orang yang kurang bagus itu. Mestinya pakaiannya yang baik-baik itu punya, tapi karena maksudnya mengambil kasihan dari orang, maka menampilkan pakaian yang jelek-jelek. Ya kan gitu deh, orang-orang itu sejalan begitu. Pakaiannya pasti buruk, tidak ada pakai baju baru. Karena kalau pakai baju baru, khawatir bapak ibu tidak tertarik untuk membeli bajunya baru. Padahal tidak semua pengemis itu orang marah. Dan sering kita dengar beritanya itu. Pekerjaannya memang mengemis, tapi di rumah punya rumah tingkat, punya sawah, punya sangat tidak terpuji ya. Jadi meminta-minta itu dijadikan sebagai profesi. Kaitannya dengan hadis yang kita baca tadi adalah karunia Allah yang diberikan tidak ada bekasnya, yang kelihatan justru bekas buruknya. Maka itu tidak sejalan dengan ajaran agama Islam. Kita lanjutkan. An Ali, hadis dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an lubsil qasi wal mu'asfar. Ini istilahnya asing. Qasi dan mu'asfar itu asing, tidak terbiasa kita dengar. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakai al-qisi, bacanya al-qisi, pakaian sutra dari Mesir. Maksudnya di Mesir itu ada kampung namanya kampung Kisi atau kota ya. Dan pakaian yang dicelupkan dengan asfar. Asfar itu sejenis pohon yang biasa digunakan untuk mewarnai sutra. Biasanya warnanya merah. Atau kalau di Indonesia biasa disebut dengan winter. Masih kenal istilah winter? Iya. Nah, dulu waktu kita masih miskin itu ya, punya baju umlawu gitu ya. Terus di winter biar kelihatan baru lagi. Nah, jadi ini
yang berwarna merah, jadi winter berwarna merah. Nah, seperti yang hadis terdahulu, dalam hadis ini sering disebut dengan kata-kata naha. Naha itu yang mencegah atau melarang. Itu bisa mengakibatkan dua pengertian hukum. Naha itu berpengertian haram yang pertama, kemudian yang kedua berpengertian makruh. Nah, ulama hadis yang membicarakan kasus ini itu dimaknai sebagai makruh saja, dilarangkan bisa sampai kepada larangan haram. Ya, baik kita yang sekitar mengetahui bahwa Nabi pernah bersabda begitu ya. Karena sekarang di sini insya Allah kita tidak akan menemukan baju sutra dari isi, tidak menemukan. Mungkin di Mesir sana masih ada. Kemudian winter juga sudah tidak laku sekarang. Yang ada itu cat ya. Ya berwarna ya, bukan. Itu dimakruhkan dalam hadis ini. Berikutnya dari Abdullah bin Amr. Nah, kalau saya ceritakan ini bin Amr bisa dibaca bin Umar. Tapi kalau di depannya ada wawu yang tidak terbaca ini wawu ya yang bisa baca Al-Quran. Wawu ini tidak terbaca. Tapi wawu ini menunjukkan bahwa nama yang di depannya ini bukan Umar tapi Ammar. Karena Ammar dan Umar tulisannya sama. Qala Abdullah berkata, Ro'a alaiya Nabi sallallahu alaihi wasallam saubaini mu'asfaraini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sahabat Ali memakai pakaian yang diwarnai dengan asfar. Memakai dua pakaian sebenarnya dalam bahasa Arabnya, dua pakaian yang dua-duanya diwenter dengan asfar. Maka beliau bersabda, faqala ummuka amarat kami hada. Apakah ibumu yang menyuruh melakukan ini? Diriwayatkan oleh Imam Muslim, rawahu Muslim. Ini pertanyaan, tapi kok nggak ada jawabannya? Mengapa nggak ada jawabannya di sini? Susah. Susah ya. Karena menjadi PR bagi kita. Jadi pada waktu itu Ali itu kan saudara sepupunya Nabi ya. Kalau Nabi itu anaknya Abdullah, kalau Ali anaknya Abi Thalib. Abdullah itu anaknya Abi Thalib. Jadi Ali ini sepupunya Nabi. Pada waktu Nabi bertanya ini, apakah ibumu yang menyuruh berpakaian ini? Itu ibunya sudah tidak ada. Maka jawabannya sudah jelas. Apa jawabannya? Tidak. Ibunya tidak ada. Ya, pertanyaan ini pertanyaan sindiran. Pertanyaan cara Nabi memahamkan sesuatu yang dikehendaki atau tidak dikehendaki. Artinya adalah mengapa pakai pakaian yang sudah dibanter pakai asfal ini? Apakah ibumu menyuruh? Pasti tidak menyuruh. Itu juga mengandung pengertian bahwa seandainya ibunya yang menyuruh, tidak apa-apa itu yang menyuruh ibunya. Tapi pasti ibunya tidak menyuruh karena ibunya sudah tidak ada. Artinya adalah pakai pakaian ini tidak disukai, tidak perlu diberikan jawabannya karena maksudnya untuk menunjukkan tidak disukainya pakaian yang di winter pakai asfal tadi itu, pakai asfal tadi. Terusnya dari Asma bin Abi Bakar, annaha akhrajat
jubbata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Asma mengeluarkan jubah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makfufatal jaib wal kumain, yang kantongnya kerat dan lubang tangannya dilapisi dengan sutra, wal farjaini bidibaji, dilapisi atau dihiasi ya dengan sutra. Rawahu Abu Dawud wa asluhu fi Muslim. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini asalnya adalah riwayat Imam Muslim. Jadi Abu Dawud itu berarti tidak tiru yang ada di bukunya Imam Muslim. Dan ia menambahkan, mana tadi? Wa zada kana inda Isa kata ubiba. Muslim menambahkan jubah itu ada di tangan Aisyah hingga Nabi meninggal dunia. Saya ulangi, hingga Aisyah meninggal dunia. Ubibot itu digenggam, meninggal dunia. Fakobat Tuhan, maka kemudian aku menyimpannya. Maksudnya aku itu Asma tadi ini Asma ini. Asma ini cerita mengeluarkan jubah yang sakunya, keratnya, lengannya itu berhias sutra, campur sutra. Baju jubah itu disimpan oleh Aisyah sampai dengan Aisyah meninggal dunia. Setelah Aisyah meninggal dunia, kemudian disimpan oleh Asma. Kita teruskan. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yalbasuha, fanahnu nagtasiluha lil mardo yastasfi biha. Nabi biasa memakai jubah itu dan kami mencucinya lil mardo, untuk orang yang sakit, yastasfi biha, supaya mendapat pengobatan dengannya. Nanti kita baca terjemahannya. Wa zada al-Bukhari, Imam Bukhari menambah fil adab bil mufrad, dalam kitabnya yang berjudul Adab bil Mufrad, adab pribadi. Wa kana yalbasuha, adalah Nabi memakainya, memakai jubah itu lil wafdi wal jumu'ah, pada saat menjamu tamu-tamu dan pada saat sholat Jumat. Jadi jubah yang ada hiasan sutra di kerahnya, di sakunya, di kerahnya, kemudian di lengannya, kira-kira ya, itu dibagusi dengan sutra. Itu biasa dipakai untuk menjamu tamu-tamu penting dan dipakai untuk sholat Jumat. Kita baca terjemahan utuhnya. Ini aku mengambilnya Nabi SAW biasa memakainya dan kami gunakan untuk mengobati orang sakit. Jubahnya Nabi itu dicuci untuk mengobati orang sakit, atau kira-kira disiram ya, terus airnya diambil mengobati orang sakit. Bukhari menambahkan dalam Adabul Mufrad, beliau sallallahu alaihi wasallam
biasa memakainya untuk menyambut utusan atau terima tamu dan untuk sholat Jumat. Apa yang kita tangkap dari hadis ini? Yang pertama, hadis-hadis terdahulu kan dijelaskan Nabi melarang orang laki-laki memakai sutra. Kemudian ada hadis yang menjelaskan lagi tidak dilarang asal sutra yang ada di pakaian itu lebarnya 2 jari atau 3 jari atau 4 jari segini. Ini kalau jari saya, kalau jarinya orang Arab ya lebih lebar dari ini ya. Karena orang Arab lebih gede. Nah kalau begitu berarti menggunakan sutra tadi itu tidak mutlak dilarang. Ada banyak tetap dibolehkan. Misalnya pakai sutra itu tidak 100%, tapi hanya sebagian pakaiannya itu bercampur sutra. Dan kemudian contohnya Nabi sendiri memakai jubah yang itu ada hiasan sutranya, tapi ya cuma sedikit ya. Kalau cuma di saku, di lengan, kemudian di kerak kan berarti sedikit. Itu makna yang bisa kita tangkap. Kemudian berikutnya, baju yang ada hiasannya sutra itu kira-kira bisa dikatakan sebagai baju yang terbaik yang dimiliki Rasul, atau termasuk baju-baju yang baik. Dan Nabi biasa memakainya, dipakai untuk menerima tamu dan untuk sholat Jumat. Ini yang diceritakan oleh Asma. Ini tidak berarti bahwa bajunya itu hanya dipakai pada 2 kegiatan itu. Kan begitu logikanya ya. Ini kan cuma disebutkan sebagian. Berarti kira-kira dipakai juga untuk sholat Id. Karena sholat Id juga diperintahkan memakai baju yang terbaik. Nah, terbaik itu termasuk yang termahal. Untuk terima tamu ya begitu. Nah kemudian ini ada yang baru kita ketahui. Ternyata menurut hadis ini bajunya Nabi atau pada masalahnya jubahnya Nabi itu digunakan untuk mengobati orang sakit. Nahnu nasilu ternyata kami mencuci. Tapi ini lil mardo, berarti kira-kira Nabi Asma itu menyiramkan air di bajunya itu, kemudian digunakan untuk mengobati orang yang sakit. Ada yang mengartikan ini sebenarnya bukan sakit dalam arti sakit fisik itu, tetapi sakitnya batin. Karena ketika Nabi sudah tidak ada, Isa tidak ada, kangen dengan Nabi, maka dengan cara bajunya disiram, airnya digunakan untuk mengobati rindunya. Tapi ini bajunya Nabi, jangan ditiru, ini bajunya ketua London terus buat begini. Bisa disiram, diminum tambah sakit. Sudah habis ini ya? Oh, sudah habis. Jadi yang kita bicarakan dalam hal libas ini nanti pertemuan berikutnya akan saya buatkan ringkasannya lagi seperti itu ya. Ini cuma belum sempat ya. Saya buatkan kesimpulannya berangkat dari hadis yang sudah kita baca. Cuma karena kitabnya ini kan kecil dan kitabnya kecil, jadi hadis itu sangat sedikit yang dibicarakan. Yang dibicarakan dalam bab libas ini kebanyakan hanya masalah bahan boleh dipakai atau tidak boleh, ya. Karena ada yang sutra, ada yang emas, ada yang menggunakan gelas atau piring dari emas yang tidak dibolehkan. Belum berbicara masalah aurat. Nanti kita ketahui tentang aurat di kitab hadis yang lain. Di sini ternyata nggak dibahas. Dan tidak apa-apa kita memang cuma membahas kitab, bukan membahas materi ya. Jadi yang kita baca ya yang ada di cakupan kitab itu saja. Sebelum pindah ke bab lain, mungkin ada yang mau didiskusikan? Tidak ada. Kalau nggak ada, kita teruskan dengan kitab jenazah. Bahasan tentang jenazah.
membicarakan tentang jenazah berarti membicarakan tentang kita sendiri, tetapi di waktu yang akan datang. Karena jenazah itu adalah istilah dalam agama untuk manusia yang sudah berpulang ke rahmatullah. Istilah lain adalah mayit. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah kamu sekalian mengingat penghancur kelezatan. Hadimil ladzat itu diartikan penghancur kelezatan. Apa itu? Al-mauti, yaitu mati, kematian. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nasai, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Jadi Rasul menyuruh kita supaya memperbanyak ingat akan kematian, bahwa kematian itu pasti terjadi bagi makhluk yang hidup, dan kita hidup, jadi nanti pasti terjadi kepada kita. Nah, itu Nabi menyuruh kita memperbanyak ingat akan peristiwa kematian itu, dan sesekali atau sering kita menyaksikan saudara kita berpulang ke rahmatullah, maka itu menjadi bahan pengingat akan kematian. Dengan ingat akan kematian, maka kita ingat akan bekal yang kita persiapkan. Saya ingat ceritanya dari Abdul Qadir. Pernah dengar ceramahnya Kiai Abdul Qadir? Bukan Abdul Qadir Jailani, ini Abdul Qadir Lumajang. Pernah ceramah di Situbondo tentang kematian. Bapak-bapak, ibu-ibu, jika sewaktu-waktu kematian datang, apakah sudah siap? Siap. Ada satu yang tidak siap. Saya belum siap, Pak Yai. Kenapa kok belum siap? Saya ibadahnya masih kurang, amal sholatnya masih kurang, kadang-kadang masih durhaka. Nah, itu bagus, belum siap, tapi sudah menyadari apa ketika siapan. Kalau itu mulai sekarang bersiaplah. Terus 3 bulan kemudian diundang lagi. Iya, berlaku di tempat yang sama. Dia ingat dulu di sini saya ceramahkan kematian. Bapak ingat nggak? Bapak Ibu ingat kalau dulu pernah saya tanya, kalau kematian tiba sudah siap? Ingat Pak? Siap. Dulu yang pernah menyatakan tidak siap itu mana, hadir nggak? Tidak hadir, Pak Yai, kemana? Sudah meninggal. Loh, ini yang dipelajari. Yang tidak siap lagi didudukan. Ya kalau bila ya, jangan sampai kita tetap dalam mesin tidak siap. Apakah didudukan, apakah dilambatkan, kita tidak tahu. Allah yang mana itu. Dan kita tidak tahu kenapa Allah mendahulukan orang yang tidak siap. Dan ketidaksiapan itu betul, masih kurang ibadahnya. Mungkin ke masjidnya masih kurang sergap. Ke masjidnya mungkin cuma 1 minggu sekali, yaitu hari Jumat. Atau salat jamaahnya cuma 1 tahun 2 kali. Idul Fitri dan Idul Adha itu memang belum siap. Kalau begitu keadaannya, silakan dipersiapkan lebih dari itu. Ya. Berikutnya ini Anas, hadis dari Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yatamannaina ahadukumul maut lidurrin nazalabi.
Janganlah salah seorang dari kamu, kalau singkatnya janganlah kamu gitu deh. Terjemahannya mengikuti bahasa hadisnya. Janganlah salah seorang dari kamu mengharapkan kematian karena musibah yang menimpanya, karena situasi yang membuat menderita misalnya, lalu mengharapkan mati. Kalau gini saya ingin mati aja. Pernah dengar apa bilang ingin mati? Sering ya. Biasanya orang-orang yang sakit atau bahkan sepuh gitu ya, itu kita ingatkan itu nggak boleh dilarang lagi ini. Janganlah mengharapkan kematian ketika menerima suatu penyakit, suatu masalah. Fa in kana la budda mutamanniyan falyakul Allahumma ahyini maka nabil hayatu khairali wa tawaffani idza kanatil wafatu khairali. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan jika ia harus mengharapkannya juga, jadi misalnya penderitaannya sudah lama dia sembuh, itu sulit diharapkan, mati juga tidak boleh diminta, maka boleh berdoa kepada Allah dengan kalimat tadi. Tidak harus dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia ya boleh. Ya Allah, hidupkanlah aku. Atau jika sakit ya Allah, sembuhkanlah aku. Jika sembuh itu baik bagiku. Dan wafatkanlah aku, matikanlah aku. Apabila kematian itu baik bagiku, sama ya. Jadi hidupkanlah aku, kalau hidup itu baik untukku, dan matikanlah, wafatkanlah aku jika wafat itu lebih baik bagiku. Jadi tidak boleh kemudian langsung minta meninggal atau berharap meninggal, tapi sampaikan dua-duanya dengan alasan menjadi baik baginya. Sudah intinya sama, cuma bahasanya lebih berdasarkan agamanya ini. Karena apa kemudian kalimatnya minta hidup kalau baik, minta mati kalau baik? Karena itu tandanya berserah diri, bertawakal kepada Allah. Kalau kemudian banyak mengharap kematian, dan itu menjadi keyakinannya bahwa yang mati itu yang baik bagi dia, nanti bisa-bisa membawa bunuh diri malapata. Jadi itu. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairali wa tawaffani idza kanatil wafatu khairali. Kita yang mudah-mudahan kita tidak perlu seperti ini ya. Mudah-mudahan kita, karena kalau sudah sampai berdoa seperti ini, berarti suasana hidupnya itu sudah apa? Sudah sangat susah. Kalau sehat walafiat, uangnya banyak, utangnya nggak ada, tidak mungkin kita ya Allah mati kalau baik. Mesti kitanya itu ya Allah, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Badannya sehat, uangnya banyak, kalau lihatnya banyak kan gitu ya. Tapi kalau sudah situasinya menderita itu, maka doanya tadi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua tetap diberi kesehatan, banyak umur, dan bisa memperbanyak bekal jika suatu saat Allah menghendaki kematian itu kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan dalam Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.